Kemudian nih, ada yang mau sharing lagi? Oh Mungkin gitu. Ada yang mau sharing lagi, mungkin kita buka kesempatan. Buat yang tadi belum sempat itu. Ya, itu. Yang belum sempat sharing. Ada yang mau sharing? Kita kasih waktu. Sharing. Siapa? Calvin S itu siapa sih? Edward Calvin S. Iya Kak Edward ya. Boleh ya, langsung masuk aja Kak Calvin S. Boleh buka kameranya, nyalakan kamera sama mikrofonnya. Silakan Kak. Tes. Masuk. Oke, masuk. Ini harus pakai video ya? Harus dong. Lagi pakai cuman kaos daleman doang. Suara aja ya. Suara aja. Ya, pertama-tama selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih masih membagi link sharing Sarasean untuk angkatan 16. Dan di sini juga melihat banyak teman-teman saya masih bisa ikut. Saya kira anak 16 sudah dianaktirikan. Tapi ternyata masih bisa. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk FTP yang ke-25 tahun. Ini berarti ulang tahun perak ya. Yeah. Semoga FTP kedepannya tetap jaya, tetap punya kualitas yang tinggi dan mempunyai sumber daya manusia baik dari tenaga karyawan atau dosen karyawan dan mahasiswanya sendiri. Walaupun di tengah kondisi seperti ini. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Ada yang mau disampaikan dari Kak Calvin? Mungkin kalau sharing sih tadi aku setuju banget sama Bu Dea. Kalau memang harus benar-benar diapresiasi bahwa ini bicara dari sisi dosennya dulu ya. Menurut aku walaupun aku nggak ngerasain kelas online karena memang angkatan 16 kan beberapa memang udah nggak ambil SAS lain tugas akhir. Terus tapi ketika kita mengamati dosen-dosen ini tuh benar-benar berusaha keras gitu. Kelihatan gitu gimana cara mereka keep up tentang media, tentang bagaimana walaupun banyak banget media yang dipakai tentang gimana cara kelas online-nya, walaupun beda-beda itu beliau-beliau ini benar-benar sudah terlihat sangat berusaha menguasai baik dari media dan menyampaikan materi, berusaha dengan sebaik-baiknya gitu. Dan mungkin teman-teman yang mungkin di angkatan yang memang masih ada kelas online mungkin harus lebih jeli lagi atau sedikit sabar lagi ketika memang ada protes, ada apa tentang terkait kelas online yang berkaitan dengan media atau dosen. Percayalah bahwa dosen-dosen ini tuh nggak diem gitu. Dosen-dosen ini tuh selalu belajar sama seperti kita yang juga selalu belajar gitu. Apalagi memang di tengah kondisi seperti ini kan kalau dari Bapak Jokowi kan meminta kita untuk berdamai dengan COVID gitu. Kalau menurut aku sih berdamai dengan COVID itu berarti tidak menggunakan alasan COVID ini untuk alasan untuk mempersusah kita lagi, karena memang nyatanya semua media, semua teknologi itu berguna untuk membantu kita di kondisi seperti ini gitu. Jadi nggak ada alasan lagi COVID atau apa, tapi memang perlu adanya proses dan belajar lebih sehingga memang diperlukan waktu. Nah itu kalau aku pesan buat teman-teman sih, coba hargain dosen-dosen ini lagi biar mereka juga lebih semangat dan lebih menguasai lagi. Sama seperti kita, mereka juga masih perlu belajar kalau soal teknologi dan sebagainya seperti itu. Kelihatan kok, dan untuk angkatan 16 pun di sini tuh mungkin banyak ya yang mendesak dosen mengenai kok slow respon, kok apa gitu. Tapi kalau aku pribadi sih setelah misal ngechat dosen, misal nggak dibales atau apa, kita berusaha positive thinking aja gitu. Kerjaan dosen kan nggak cuman istilahnya buat angkatan 16 yang memang kalau butuh follow up tugas akhir baru diburu-buru gitu kan. Tugas dosen kan juga banyak. Mereka perlu nyiapin materi, mereka perlu ngajar, mungkin mereka perlu koreksi atau rapat dan sebagainya, memikirkan semuanya itu matang-matang gitu. Dan kerjaannya memang nggak cuma itu, walaupun memang ada tanggung jawab juga buat ngecek. Ya mungkin aku saran cukup sekali 2 kali sih ngechat dosen itu, nggak perlu sampai berkali-kali gitu. Kalau memang
nggak dibalas atau apa, ya positive thinking aja, memang dosen itu sedang sibuk atau sedang benar-benar, kalau dilihat kan selalu ada webinar, selalu ada kelas online, dan menurut aku itu nggak gampang sih buat ngadain sebuah webinar, sebuah apa itu, walaupun memang medianya kalau kita lihat nih itu cuman istilahnya nampang di layar gitu, tapi menurut aku kayak live, terus kayak kemarin bahkan di YouTube ada perayaan-perayaan dan mungkin syuting dan apa, itu perlu persiapan dan waktu yang matang gitu, dan itu benar-benar mungkin juga menguras waktu-waktu dosen seperti itu. Jadi aku cuman kalau dari melihat dari sisi pandang dosen-dosen itu, pesan aku buat teman-teman sih selalu semangatin dosen gitu. Kita juga bisa lewat aspirasi kalau memang kurang, tapi ya aspirasi itu kan untuk membangun, jangan malah untuk menjatuhkan. Jadinya dosennya juga semangat, kita juga semakin hari semakin bisa istilahnya mencerna materi dengan baik kalau dosennya juga semangat mengajar, dan pemahaman tentang medianya itu semakin jeli gitu. Itu kalau dari untuk dosen ya, untuk dosen, dan dipesankan juga untuk teman-teman semua. Terus kalau teman-teman sendiri pun untuk yang masa kayak gini, sekali lagi mari kita berdamai dengan COVID, jangan pakai alasan COVID lagi buat wah aku nggak bisa gini karena COVID, aku nggak bisa gini karena COVID gitu. Ada quotes yang menyatakan bahwa quotes yang akhir-akhir ini menyatakan bahwa baru kali ini kita bisa menyelamatkan dunia dengan rebahan. Itu ada 50-50 sih, setuju sama nggak setuju gitu. Kalau bisa menyelamatkan karena rebahan itu kan, karena ya memang rebahan itu kan cenderung dilakukan di rumah gitu kan, jadi kan nggak pergi-pergi. Tapi jangan diterima matang-matang, jangan diterima mentah-mentah kalau memang rebahan itu bisa nyelamatin gitu. Maksudnya kita juga harus bisa berkarya, harus bisa tetap produktif walaupun itu dari rumah gitu. Sekali lagi kita juga perlu yang namanya media untuk berkarya seperti itu. Kalau aku lihat sih Yusdam itu juga punya channel YouTube kan tentang motor-motor gitu. Ya, benar sekali. Nah, ya kan, maksudnya walaupun mungkin bagi orang itu suatu yang kecil, suatu yang apa-apa gitu kan, tapi menurut aku semua yang namanya kecil besar itu yang penting karya gitu. Orang yang menilai sebuah karya orang, yang menilai sebuah produktivitas orang dengan yang kurang bijak dan sebagainya, berarti menurut aku mereka belum pernah berkarya gitu. Jadi nggak tahu seberapa sulit untuk merintih atau berkarya di situ gitu. Jadi untuk teman-teman ini lebih baik ayo kita saling dukung, karena memang masanya seperti ini, kita sudah tahu semua masih sama-sama susah ya kan. Jadi menurut aku yang paling penting di sini itu sekarang tuh kita benar-benar butuh yang namanya positive vibes. Jadi sekecil apapun itu, sedak penting itu, sedak penting apapun itu gitu kan, kita itu perlu semangat dari yang lain gitu. Karena aku jujur, yang aku tuh ngerjain skripsi itu tuh bener-bener malas banget. Padahal udah disemangatin sama teman-teman semua, udah tahu ada deadline dan sebagainya, itu malas banget. Karena memang dari diri sendiri itu bener-bener apa ya namanya, udah malas gitu. Walaupun tadi aku bilang kita nggak boleh pakai karena kondisi lagi, tapi bagi aku kondisi ini sangat-sangat berpengaruh gitu. Kalau dibilang kuliah dari rumah, memang kelas online-nya tuh lancar sih, pasti tambah lancar dengan seiring berjalannya waktu karena semakin menguasai. Tapi kembali lagi ada yang memang tidak bisa dihindari, yaitu psikis dari mahasiswanya atau psikis dari dosennya juga gitu. Kita sampai kapan nih kita bisa bertahan dengan situasi dan kondisi seperti ini dengan psikis yang memang tetap jalan harusnya seperti biasa atau bahkan lebih semangat dari sebelumnya. Karena apa ya, ngaruh sih, maksudnya dengan kondisi kayak gini kan di rumah nih, terus kasur itu di belakang pun udah manggil-manggil aku gitu kan, tapi kita kayak harus duduk gitu kan, terus buka file, buka laptop, nyalain stop kontak, nyalain listrik, itu kayak jadi malas banget gitu buat nulis. Kalau ada yang tahu SpongeBob ya, film SpongeBob itu kalau dia nulis laporan itu kan nulisnya udah kayak lama gitu, tapi dia cuma nulis THE gitu kan. Itu aku ngerasain banget itu. Kayak bener-bener yang cuma gitu. Udah panjang tapi cuma akhirnya. Jadi kayak ya itu sih, positive vibes itu bener-bener diperluin. Nah, gimana caranya
kita dapat positive vibes, selain dari ya kalau diri sendiri aku nggak bisa ngomong sih, itu pribadi orang, dan kalau memang dia nggak punya acuan yang kuat, dia nggak punya motivasi yang kuat dalam diri, dia nggak punya sesuatu yang ingin dia gapai, pasti lost di situ. Tapi untuk menghindari itu semua, maka diperlukan positive vibes dari teman-teman atau dari sekitar gitu. Aku pernah ngechat temanku, cuman tiba-tiba bilang, aku nggak tahu kamu lagi butuh atau enggak, aku cuman mau bilang semangat ya. Terus aku juga ya kecil itu gitu. Kita nggak pernah tahu kita tuh bisa nyelamatin hidup orang cuman dengan satu kalimat gitu, atau bahkan 2 kata, semangat ya, tanda seru gitu. Itu menurut aku sesuatu yang memang kita lagi perluin sekarang gitu, sama-sama saling dukung. Bukan kalau di isu di luar kan lagi marak gitu kan, entah cuman ada yang cari sensasi atau negatif komen dan bullying, terus ada rasisme kayak gitu-gitu. Menurut aku bener sih, kita benar-benar perlu saling dukung, perlu saling positive vibes gitu kan. Walaupun memang ada masalah-masalah tersebut, bukan berarti kita harus kayak kita menanggapi itu dengan, nggak harus sih, maksudnya dengan kembali bentrok atau kembali menyuarakan yang anti seperti itu. Tapi dari diri kita sendiri itu harus mau berusaha dari lingkungan paling kecil dulu gitu. Jadi benar-benar nyemangatin orang tua. Mungkin kita kan nggak pernah tahu kondisi ekonomi orang tua juga kayak gitu kan. Jadi benar-benar yang memang banyak yang memang perlu dukungan dari seorang kita gitu. Walaupun kita nggak pernah tahu mereka tuh butuh kita atau tahu kita atau enggak, tapi kayak udah semangatin aja, karena positive vibes itu menurut aku tunjangan pertama buat psikis sebagai pribadi individu gitu. Nggak mandang umur, semua perlu semangat gitu. Semua perlu apresiasi dan semua perlu bekerja, dan dalam bekerja itu bohong nggak bohong, jujur nggak jujur, kayak perlu semua yang namanya apresiasi gitu. Dan kadang kalau apresiasi cuma dari diri sendiri itu masih kurang gitu. Jadi harus benar-benar mungkin teman-teman mulai fokus di situ gitu. Semua yang dengerin di sini mungkin bisa saling ngasih semangat ke teman-teman dekatnya atau siapapun itulah. Karena gini, dengan berjalannya kayak gini, Instagram itu bagiku penting banget. Ketika aku ngelihat story orang, aku bisa menyimpulkan bahwa orang itu masih hidup. Jadi ketika ada orang yang bikin story, itu oh iya, aman ya, aman, orang ini masih hidup gitu. Dan aku juga mengapresiasi banget buat Pak Probo. Jadi Pak Probo itu sempat ngechat kayaknya ke Komting deh, atau gimana aku nggak tahu, tapi aku di chat dia buat bantuin aku nge-follow up teman-teman yang memang di Semarang atau di pokoknya yang memang dia stay di kos gitu, dia nggak di rumah. Kita bener-bener, aku waktu konsolidasi aku pernah punya list gitu, jadi aku tahu siapa yang ngekos dan aku sudah hafal gitu yang itu, dan aku coba chat gitu, cuman sekelas gimana, aman nggak, aman gitu kan. Terus oh ya udah gitu, itu benar-benar suatu yang menurut aku nggak aku dapetin dari, maksudnya apa ya istilahnya itu, walaupun kecil, memfollow up temen yang ada di kos itu benar-benar yang sesuatu yang menurut aku penting gitu. Jadi aku sangat berterima kasih sama Pak Probo, karena memang tidak hanya peduli, walaupun memang akademik yang harusnya jadi prioritas kalau di daerah kalau di ranah dosen, tapi ternyata memang masih ada bentuk peduli dan perhatian dari untuk mahasiswanya sendiri yang memang dia nggak bisa pulang atau memang dia memutuskan untuk tidak pulang seperti itu. Ya seperti itu sih. Jadi kayak benar-benar harus saling kerjasama, harus semangatin. Dan di sini aku juga mau ngasih semangat juga buat ormawanya. Memang benar tidak semua acara bisa di online kan. Memang benar ada yang harus offline, ya udah gimana, nanti mungkin tetap harus nunggu kondisi kan. Terus kalau yang memang bisa di online kan, semangat terus buat teman-teman ormawa, tetap berkarya sebisanya saja, semaksimal apapun, karena orang-orang yang pernah berkarya atau selalu berkarya itu tahu seberapa sulitnya berkarya gitu. Dan nggak ada yang namanya karya tuh kecil atau apa, karena semua karya tuh tetap karya gitu. Jadi aku harap teman-teman tetap bisa maksimal, walaupun itu dipindah jadi online, tetap berusaha bisa menyampaikan value dari acaranya dengan kemasan yang berbeda. Karena yang dilihat itu kan value-nya sebenarnya, bukan nanti gimana acaranya gitu. Tapi yang penting value-nya atau tujuan utamanya tercapai. Itu untuk BEM ya. Dan untuk Senat, terima kasih banget untuk Senat
Ya ampun, Senat itu wah menurut aku kayak ormawa yang paling diributin saat masa ini tuh Senat ya kayak. Mahasiswa kalau menghujat, kalau kasih aspirasi tuh ngawur semua ya kan, masuk semua, belum harus disaring sama Senat. Terus akhirnya baru disampaikan yang baik-baik kan, itu kita nggak pernah tahu tuh di aspirasi itu sebenarnya pasti banyak itu yang misuh-misuh gitu, yang kalimatnya kasar, tapi gimana caranya aspirasi itu harus tetap disampaikan dengan ya mau ditunjukin dosen kan harus dengan kalimat yang baik, tertata ya kan, jadi benar-benar yang terus nanti dosen kan belum tentu menanggapi itu kayak maksudnya ini nanti dulu, ini nanti lah. Terus ini Senat kan juga bingung nih, gimana cara nyampein ke teman-teman nih, diuber-uber terus. Dan dari dosen juga kadang ketika menyampaikan juga, maksudnya sudah menyampaikan, terus kita juga bingung menyampaikannya gimana gitu kan. Jadi kayak, terus ketika sudah disampaikan malah dapat tanggapan balik nih, jadi bolak-balik terus. Jadi benar-benar menurut aku apresiasi banget buat Senat karena memang jalur informasi ke mahasiswa ini yang paling cepat lewat Senat. Bahkan menurutku rektorat itu kan ketika memang ada rektorat atau fakultas menyampaikan, itu langsung Senatnya kerja gitu kan, menyebarkan itu semua. Itu informasi tercepat itu pasti dapat dari Senat gitu. Dan aku terima kasih banget semua acara, semua runtutan, deadline, semua update fakultas, itu bahkan yang angkatan 16 itu masih dapat. Aku sangat bersyukur punya anggota Senat karena memang line official kan harus bayar dan memang nggak aktif lagi ya kayaknya ya. Jadi benar-benar ada yang masuk ke tiap grup. Oh ya, amin. Dan baru ada, dan aku bersyukur ada Dion ini dia termasuk yang salah satu yang aktif kalau nggak salah, Dion, Iren sama Vika ya. Itu mereka selalu share semua informasi ke grup angkatan 16 yang dimana kita itu kalau aku sih lihat tuh angkatan 16, angkatan 18, karena aku masuk di 2 grup itu, aku cuman bingung sih ketika ngechat itu gak ada yang bales. Bener-bener aku akhirnya tadi bales sih, thank you gitu. Karena tadi aku mikir, ya ampun nih semua anak tuh, semua Senat sudah bener-bener berusaha, tapi tuh di grup gak ada yang bales sama sekali. Itu kayak, ya ampun, ya memang kewajiban mereka sih buat sharing itu, tapi ya udah gitu. Kok kasihan gitu, udah yang namanya Dion ya dikacangin, memang sehari-hari juga sendiri ya kan, di kos juga numpang ya, enggak punya cewek ya kan, mainan cewek ya kan, jadi bener-bener ya udah gitu. Itu bener-bener yang aku utamain di sini, kayak apapun kerjaan yang bisa kamu kerjain sekecil apapun itu, karena memang kerjaan tuh mau kecil mau besar, yang namanya kerja itu tetap kerja, karya itu tetap karya. Dan tetap jangan lupa tentang positive vibes sama apresiasi untuk sekarang, sama untuk semua yang kerja atau nggak kerja. Untuk hidup itu perlu yang namanya semangat, dan itu bisa dari diri sendiri. Kalau memang dari orang lain bisa membantu kita untuk melanjutkan hidup, nah ya seperti itu. Dari aku gitu sih. Oke, mantap sekali. Calvin Haris. Oke, terima kasih Yusdam, terima kasih Ben. Out ya. Ya. Tetap semangat, tetap sehat. Stay healthy. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Fen, sebentar. Saya mau bacain komen. Tadi ada komen soal saya. Kita disuruh senyum, Fen. Katanya terlalu sepaneng. Teman-teman, by the way, ini kita nggak sepaneng. Saya tuh ada lighting-nya. Silau tau nggak? Silau. Jadi saya gimmick dulu ya. Nah, lanjut, Pen. Langsung saja, Pen. Langsung, Pen. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke acara yang cukup ditunggu-tunggu nih. Apaan? Akan kita bagi-bagi THR. Yoi, bagi-bagi THR. Bagi dong. THR. Teman-teman yang sudah ikut foto challenge. Jadi kemarin yang lalu saya kan sudah bikin foto challenge tuh. Nah, di situ kita sudah memilih 10 orang pemenang dan beberapa orang itu nanti akan kita minta untuk menceritakan fotonya. Kayak gitu. Cek. Kaven. Kalau gitu langsung saja kita sebutkan pemenang-pemenang ini. Oke, pemenangnya. Yang pertama ada Instagram dari alumni dulu ya. Ada Instagram @devina_setiadi.
Terus pemenang kedua ada Putri Sekar BC. Terus yang ketiga ada @FL Sonia HP. Itu yang dari alumni. Nah, sekarang yang dari teman-teman yang mahasiswa aktif akan saya sebutkan. Aduh, peteng banget kalau penyanyi dangdut. Gak punya tidak. Oke, yang aktif ada Fabianus Bintang, kemudian ada LULUKK_17, kemudian ada @Mia Permatasari, terus kemudian ada @Irma Bella RN, kemudian ada @itsantonius.ca, yang keenam ada @Lydia Indah P, yang terakhir ada Indah Hus. Oke, langsung saja kita panggilkan teman kita. Kita telepon. Bintang in the Sky. Halo Bintang. Bintang masuk Bintang. Kring. Itu langsung masuk Mas Fabianus Bintang ya. Please welcome Mas Fabianus Bintang. Mas Fabianus Bintang boleh langsung sharing nih. Ini ada fotonya udah langsung ditampilkan ini. Ini bintangnya. Akan langsung nih Mas Bintang. Bintang yang mana? Bintang yang mana ini? Yang pakai baju merah yang mana? Ya, halo. Halo. Sudah masuk nih Mas Bintang. Halo. Oke. Boleh langsung ceritain nih. Oh iya, password dulu. Bintang Mania. Bintang Mania. Kopi luwak nggak bikin dingin, nggak bikin kembung. Ngawur itu nyebut merek. Oke, langsung ceritain aja nih Mas Bintang. Ini fotonya di mana? Ya, ini aku mau sharing aja sih buat yang story yang aku upload kemarin itu kan ada yang video sama ada yang foto. Nah, untuk yang video itu jadi itu video di depan ruang BEM. Itu jadi kita baru habis selesai bukaan Deju KW. Nah, itu kan para pekerjanya itu pada lapar. Jadi kita memutuskan untuk sekalian masak Indomie di situ. Enak. Terus untuk yang foto bawah itu foto terakhir, foto yang duduk bareng-bareng rame-rame itu foto hari terakhir UKW bukaan di fakultas. Ya, nah, di sini aku mau sharing aja. Itu yang lagi aku kangenin itu ya itu suasana depan ruang BEM FTP. Karena memang nggak bisa dipungkiri selama hampir 4 tahun hidup di FTP ya hidup di FTP itu ya 50% di depan ruang BEM dan 50%-nya lagi di kos. Nah, itu ya seperti yang teman-teman ketahui juga itu di depan ruang BEM kan memang apa ya buat kita itu kayak udah jadi tempat ya hampir semuanya di ruang BEM lah. Dari kayak nunggu kuliah apa jadwal kuliah, nunggu kalau mau play acara, nah kebanyakan kumpul di depan ruang BEM tuh ya kebanyakan memang aktivitasnya selama di kampus selain di kelas ya depan ruang BEM itu. Jadi itu sih yang lagi dikangenin buat saat ini. Terima kasih. Oh iya, sama saya mau ngucapin selamat ulang tahun buat Deju KW. Selamat ulang tahun juga, semoga makin sukses dan makin jaya. Ya, mantap. Terima kasih. Ada mau disampaikan? Apakah Anda kangen? Gimana? Apakah Anda kangen nyuci gelas? Oh, sangat kangen sekali. Sudah lama tidak basah-basahan. Oke, terima kasih. Ya, Bintang. Sama-sama ya. Ya. Oke, ada Lulu_17. Ini mesti angkatan 17 nih. Bukan. Itu 17 aku betok, bukan angkatan 17. Silakan untuk Lulu. Lulu, boleh silakan langsung menceritakan. Halo. Ya, aku mau share tentang story yang aku buat sih. Jadi itu ada 3 foto. Yang pertama itu foto waktu masuk awal FTP waktu kegiatan PTMB. Ya. Itu kegiatan yang paling bikin kangen sih mungkin karena di situ kita bisa ketemu banyak orang baru, banyak teman-teman baru yang di situ tuh bisa langsung klop gitu kayak langsung jadi keluarga yang benar-benar sharing satu sama lain, nggak ada yang beda-bedain dan
Itu yang memori sih. Terus yang kedua, itu kan aku bilang itu ada foto kita bareng-bareng satu kelas. Sebenarnya ada yang satu angkatan juga, angkatan 19, pakai baju samaan. Itu tuh ada satu celetukan yang bilang kayak, kita pakai baju samaan yuk, biar apa namanya di kelas itu biar lucu aja awalnya gitu. Terus tapi di balik itu juga ada eh, karena kita masih apa ya hitungannya masih maba, masih baru gitu. Jadi kalau itu kalau ditunjuk sama dosen itu pasti kita ada rasa takut, Oh iya. deg-degan aja gitu kalau ditunjuk. Gimana jawabnya kayak gitu-gitu. Terus akhirnya yaudah yuk kita pakai baju samaan aja biar kita nggak bisa ditunjuk sama dosen. Kita triknya mau itu ya. kayak gitu. Terus akhirnya dikira kan itu hanya bercandaan gitu, kayak nggak bakalan terlaksana lah. Tapi tiba-tiba malah beneran pada pakai baju samaan. Terus kalau di kelas ditanyain sama dosennya, kok baju kalian bisa samaan? Kayak gitu. Terus kita cuma ketawa aja. Terus terus udah sih kayak gitu-gitu aja. Terus sama yang foto terakhir tuh foto pertama kali bisa pakai jas Almed Unika juga. Terus foto Wih. bareng teman-teman. Udah kayak gitu sih Kak. Oke, terima kasih banyak Lulu. Banyak dulu untuk ceritanya. Sama-sama. Dan Sehat semua. Lulu. kemudian ada itsantonius.ca. Ini pasti nama panggilannya It's. Bukan. It's Halo. bukan It's. Oh, sudah tersambung. Oke, halo. Sudah diceritakan boleh. Oke, di snapgram yang aku buat ini ada kayak beberapa foto kegiatan selama aku udah 4 semester di FTP. Nah, yang pertama tuh ada foto pertama kali di FTP di depan patung Albe. Terus foto bareng teman-teman PTMB, foto kepanitiaan sama organisasi, foto praktikum, sama yang berkesan banget tuh foto pas KKL. Wih, KKL. Yang paling lucu itu foto pas praktikum. Itu foto pas bunuh apa namanya? Lele. Nah itu ya, menjijikan dan gimana gitu. Pertama kali bunuh ikan tuh di sini nih. Di ikut pas praktikum aki ini. Terus apa sih? Oh ya, kepanitiaan itu yang aku ucapin tuh fantastik. Ada lagi? Itu himpunan mahasiswa Hempi. itu HMPPI. Hempi. Yang berkesan itu HMPPI buat kayak acara live-in di desa Gedawang. Itu kita tuh habis ngadain talk show kayak masak-masak lah sama warganya. Terus yang KKL itu ada pas ke Sababai. Pabrik wine sama kita yang malam kakapan di pantai. Nah itu sih ya keren banget. Itu katanya ada yang mau nyemplung ke laut ya? Nggak tahu dong. Ada yang mau diceritain belum? Ada yang ngambil pasir pantai. Itu Anda sendiri, Mas Gilbert. Udah sih itu aja. Oke, terima kasih Antoni. Selanjutnya kita panggil Umi Indahus. Indah, masuk Indah. Halo. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam. Langsung saja diceritakan. Ya, itu kan aku buatnya video. Ada 2 foto kan. Nah, foto yang pertama itu isinya tentang kayak panitia-panitia gitu yang aku ikuti dari Fantastik 4.0. Terus ada FMO. Apalagi ya? Oh, yang bawah itu yang nggak kelihatan KBM. KBM-nya siapa nih? Iya. Terus foto yang kedua nggak di screenshot ya Kak? Foto yang kedua nggak di screenshot, ceritain aja. Ya nggak apa-apa. Oke, yang kedua itu fotonya sama teman-teman. Dari makan di Mbak Ru, mana tim Mbak Ru? Mbak Rumania. Jawab, mantap. Ulangi, Ya. Mbak Rumania. Terus ada Nggak ada yang jawab, dikacangin.
Ada foto yang waktu praktikum sama foto sama teman-teman gitu. Nah, sama mau bentar ya, Kak. Mau apa? Mau pesan apa? Mau pesan apa? ST-nya udah belum? ST-nya udah belum? ST baru. Terus sama mau ngasih tahu ke teman-teman, semoga teman-teman dimanapun keberadaannya tetap semangat. Semoga dengan adanya corona ini kita tetap bersyukur karena telah diberi kesehatan apapun keadaannya. Amin. Terus yang sering-sering sambat saat praktikum, pulang malam, sekarang baru kerasa. Ternyata praktikum itu seru walaupun pulangnya malam, capek. Siapa yang sering sambat deh? Aku sih. Terus sama yang terakhir, semoga corona ini cepat berlalu dan semoga kita semua diberi kesehatan dan rasa bersyukur yang lebih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Indah Hus. Yang selanjutnya kita akan telepon sebentar. Sebelum kita lanjutkan, teman saya kok hilang. Saya ngomong sendiri. Aven gimmicknya luar biasa. Langsung saja deh. Saya panggilkan Kak Lydia Indah. Cek. Halo. Cek. Halo, udah masuk belum ya suaranya? Udah, Indah Mania? Iya, udah masuk ya suaranya ya? Udah. Oke, jadi ya ini semakin didipin. Ya. Ini aku mau makasih dulu makasih buat teman-teman Senat udah memperbolehkan saya buat menang, padahal juga saya nggak berharap menang. Ini sebenarnya cuma buat throwback aja ya, kangen-kangenan. Kenapa aku milih ngupload story itu? Soalnya yang paling dikangenin itu kalau lagi ada acara antar fakultas tuh kayak gini sih, kayak ada futsal, basket, lomba apapun, kita tuh FTP bener-bener kerasa banget sih kekeluargaannya, mau menang apa kalah, kita tuh langsung nyanyi Mars gitu loh, kayak nggak peduli kamu angkatan berapa, itu kayak udah duduk di tanggal ber terus langsung nyanyi bareng-bareng. Itu sih yang paling dikangenin, makanya aku milih si fotonya, ada foto juaranya di situ, ada yang cuma kayak kita lagi mau yel-yel apa gimana, terus di situ kita ada videonya juga, aku masukin video kita nyanyi Mars. Makanya aku milih itu soalnya kayak bener-bener kangen sih, soalnya biasanya di bulan ini kan banyak nih event-event kayak gitu, terus kayak kerasa kok beda ya tahun ini ya, kita nggak nyanyi Mars lagi bareng-bareng. Jadi nge-share aja, siapa tahu teman-teman kangen, bisa di play aja itu story-nya gitu sih. Apa kita nyanyikan sekarang? Mau dinyanyiin? Jangan dong, nanti nyanyiin dalam hati sendiri-sendiri ya. Iya, jadi sekali lagi selamat ulang tahun buat FTP, dimasuki tahun perak ini. Dosen-dosennya semakin keren banget. Makasih banget dosen-dosen yang udah berusaha keras untuk bisa tetap ngajarin kita secara online, dan kita juga mahasiswanya juga tetap semangat walaupun dalam situasi yang seperti ini. Jangan ngeluh, apalagi angkatan 16, tetap semangat. Di sini juga aku yang batal nge-lab harus akhirnya skripsiannya juga berubah, jadi tetap semangat semuanya. Terima kasih juga buat Ormawa, Senat, BEM, semua info-info kita dapat update dan nggak terlambat. Jadi makasih deh pokoknya. Terima kasih, udah gitu aja deh. Terima kasih Lydia Indah. Terima kasih banyak Kak Indah. Iya, dadah. Semangat semuanya, sehat-sehat. Oke. Oh, sudah habis. Langsung saja ke Aven. Jadi tunggu dulu oleh para penonton. Udah muncul lagi kan ini? Udah. Kamu gimmicknya kelewatan. Misalnya buat 3. Emang gimmick. Biar sudah panik. Lanjut aja. Kalau gitu kita langsung masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu. Apa itu Kak Aven? Door prize. Yoi. Ada mau door prize gak nih? Jawab Door dulu. itu apa, Door? Tanyain dulu. Jawab apa? Pada mau door prize gak? Oh ya, pada mau door prize gak nih? Mau. Wah, gitu. Ya mau door prize doang, yang lainnya gak mau nih. Oke, kalau gitu langsung masuk aja ke door prize-nya. Jadi nanti ada beberapa rules juga nih untuk door prize kita kali ini. Apa? Door prize itu apa? Door prize itu terdiri dari 2 suku kata. Door itu apa? Itu pintu. Prize. Hadiah. Berarti door prize adalah
Hadiahnya pintu. Hadiahnya pintu. Jadi Dapatkan 2 unit pintu ini. langsung dikirim dari Pudak Payung rumahnya Yusdam. Jangan Yus, nanti golek ibumu. Oke, langsung masuk aja. Rules-nya, door prize-nya gimana nih? Oke, untuk door prize-nya sendiri kita ada 3 rules. Yang pertama, untuk Bapak Ibu dosen dan para tenaga pendidik tidak diperkenankan untuk mengikuti kuis yang kita adakan karena kuis ini hanya bersifat untuk mahasiswa saja. Iya, jadi Bapak Ibu dosen jangan ikut menjawab ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu dosen mau hadiah juga langsung hubungi Pak Probo. Nanti Pak Probo yang langsung kirim hadiahnya. Kita ya, Pak. Oke. Lanjut ke rules yang selanjutnya. Oke, yang rules kedua, nanti teman-teman yang sudah mengikuti lomba foto challenge dan menang dilarang untuk mengikuti kuis ini. Karena apabila Anda nanti menang lagi, hadiahnya tambah banyak. Nanti kita nggak ikut. Boleh. Bagi dong. Jadi yang tadi sudah menang foto challenge, jangan ikut lagi ya. Kasih kesempatan ke teman yang lain. Terus sama yang terakhir, untuk sistemnya sendiri, nanti silakan teman-teman komen di kolom komentar secepat-cepatnya. Siapa yang cepat, dia yang menang. Jadi, kalau misalnya nanti ada yang ada yang pesannya telat nih. Aduh Kak, wifi-ku lemot. Aduh Kak, tanganku kesleo. Aduh, rambutku kekit. Nah, kita tidak menerima itu. Tidak menerima alasan apapun, pokoknya yang pertama kali muncul di komen itu yang panitia anggap. Oke? Oke, cakep. Sudah siap semua nih kayaknya. Langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Yus. Yoi, pertanyaan pertama. Kita kan Oke, teman-teman. Teman-teman dipersilahkan untuk menatap layar kaca, terus tangannya di keyboard, kupingnya didengarkan dengan baik-baiknya. Oke. Silahkan Kak. Ini cepet-cepetan, tangannya siap di keyboard. Oke, pertanyaan tentang sejarah FTP. Sejarah mahasiswa FTP khususnya. Ini teman-teman harus siap-siap ya. Ya. Sebutkan nama praktikan pertama yang memecahkan tabung reaksi di lab mikro. Ayo. Siapa? Ayo. Praktikan pertama yang memecahkan tabung reaksi di lab mikro. Dion, dia. Ini jujur ya. Yusdam. Oke. Oh, ini berarti teman-teman udah fokus nih. Kita cek ombak dulu. Cek ombak dulu tadi kita. Ternyata teman-teman udah fokus. Kalau gitu kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang beneran. Oke. Pertanyaan senilai berapa nih harganya? Ini coba mega bonus. Oke. Sudah siap semuanya? Di keyboard, sebutkan soalnya. Sebutkan dosen pendiri Fakultas Teknologi Pertanian atau yang sering disebut dengan Seven Magnificent. Sebutkan nama singkatnya aja, nama panggilannya aja. Nama panggilannya saja, Seven Magnificent FTP. Pak siapa? Bu siapa? Ayo dong. Wow, langsung ayo. Yang lengkap ya, yang lengkap. 7-7-nya langsung ditulis maksudnya. Dosen 7 dosen pertama FTP. 4, 5, 6, 7. Wah, ini kita sudah dapat itu pemenangnya. Gercep sekali. Sudah? Oke, kalau gitu nanti kita kasih tahu di akhir aja ya. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua dulu. Langsung pertanyaan kedua ya teman-teman. Ayo, siap-siap teman-teman. Ini kesempatan kalian tinggal 1 kali lagi untuk satu kali lagi. Sebutkan lagi nih. Nama counting FTP dari angkatan 16 sampai 19 harus urut dari 16 sampai 19. Counting. For your information, counting angkatan 17 itu ada banyak. Ya, tetap cuma satu, ngawir. Tetap cuma satu. Ayo. Oke, kita sudah dapat kayaknya. Kita sudah menemukan 2 juaranya hari ini. Oh, tapi langsung miso dia. Kayak gitu bingo, lele. Aduh. Ya, langsung diumumkan pemenangnya saja, Yus. Oke, untuk pemenang pertama selamat kepada Fania Jessica yang sudah memenangkan pertanyaan pertama, dan
Yang pertanyaan kedua dimenangkan oleh KECS. ECS. Oh iya. Oke. Selamat untuk pemenang semuanya. Anda mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000, dipotong pajak sebesar Rp49.500. Jadi cuma dapat Rp500. Tapi untuk dia nanti bisa langsung kontak ke Senat. Kontak personnya ada di bawah ini. Jangan kontak ke kita ya, karena kita nggak punya hadiahnya. Oke, kalau gitu seru sekali acara kita sore hari ini, tapi tidak terasa. Sudah 86 menit kita menemani. Nih, sudah 86 menit setengah kita menemani. Sudah sampailah kita di penghujung acara Sarasian Online FTP ini. Untuk teman-teman jangan live dulu, karena kita akan tutup dengan doa. Oh, Bu Linda nih, Fen, kamu kok lucu sore ini, tapi tetap gayanya seperti Romo. Waduh. Siap, Bu Linda, tetap mempertahankan jati diri sebagai Romo. Wakil bertata. Oke, sebelum kita tutup acara ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doakan sharing diri secara Katolik. Bagian beragama lain dipersilahkan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan padamu atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti perayaan ulang tahun FTP ini lewat Sarasian Online ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Ya Bapak, semoga kegiatan ini bisa mengobati kerinduan kami pada keluarga FTP dan menambah kecintaan kami terhadap FTP. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu dosen, kiranya Engkau selalu memberkati, melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga Bapak Ibu dosen tetap bisa mendampingi kami, membimbing kami dalam belajar di FTP. Kami juga berdoa untuk kami semua, mahasiswa FTP, kiranya Engkau berkati juga, Engkau berikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar di tengah kesulitan yang kami hadapi ini. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang terbaik, Bapak, atas segalanya. Kami percaya Engkau sendiri yang akan memulihkan keadaan dan membalikan situasi seperti semula, sehingga kami juga dapat beraktivitas seperti semula. Semua doa dan permohonan kami panjatkan kepadamu, sudah Engkau dalam kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapak kita berdoa. Amin. Oke. Tunggu dulu, apakah masih pada di sini? Cek ombak dulu. Ya, Sarasian Online Mania. Udah ada yang jauh. Mantap. Oke, terima kasih untuk para Bapak Ibu dosen yang sudah setia menemani kita dari awal hingga akhir. Kemudian terima kasih juga untuk para sobat-sobat FTP di sini yang sudah berpartisipasi dalam acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian terima kasih juga untuk para panitia yang sudah mempersiapkan segala acara ini. Dan kita juga mengapresiasi untuk Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan segala upaya dan usahanya dalam melakukan kegiatan kuliah online. Semoga usaha mereka dapat dibayarkan sehingga FTP nanti selalu memunculkan generasi-generasi penerus yang berkualitas. Seperti itu. Mantap. Kami berdua juga mohon maaf apabila selama acara ini kami terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Sebelum ditutup, aku punya pantun. Pantun apa itu? Aku mau pantun dulu nih. Apa? Ke rumah paman naik kapal. Cakep. Naik perahu ke kota Magelang. Gak bisa. Loh, anggap aja bisa dulu. Oh iya. Anggap aja bisa. Ulang ya. Ke rumah paman naik ke rumah paman naik kapal. Tulis komen cakep dong, cakep. Naik perahu ke kota Magelang. Cakep. Kami ucapkan selamat tinggal bagi kalian yang telah datang. Oke. Satu lagi. Ini aku mikirin pantunnya lama banget ini. Jadi harus dibacain semua. Aku mikirin pantunnya ya 10 menit ada. Merah menyala di ulang kerugian. Ulang ya. Merah menyala si buah ceri. Cakep. Memberi semangat memulai pagi. Cakep. Terima kasih ucapanku beri.
Yoi. Semoga segera berjumpa lagi. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir dari awal sampai akhir mengikuti kita ngoceh di sini. Yoi. Semoga kita bisa cepat ketemu lagi. Amin. Kayak gitu ya. Tutup dulu tuh, closing. Pengen. Pengen cepat ketemu lagi. Oh, ya, semoga kita bisa cepat ketemu lagi. Kita udah kangen semuanya. Oke. Tetap sehat untuk semuanya yang pasti. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Yoi. Terima kasih ya. Saya Iqbal. Saya Aven. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.